Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, sejumlah mahasiswi di Jember mengaku dicabuli seorang fotografer. Modusnya dipilih untuk dijadikan model foto, namun justru mendapatkan tindakan asusila saat dalam studio. Sejumlah wanita muda yang rata-rata mahasiswi mendatangi Mapolres Jember untuk melaporkan tindakan asusila yang dilakukan seorang fotografer. Tak hanya dari Jember, sebagian korban adalah mahasiswi asal luar kota seperti Banyuwangi dan Tuban. Mereka awalnya ditawari menjadi model foto berbagai merek dagang oleh seorang fotografer melalui aplikasi pesan di akun media sosialnya. Namun alih-alih sukses mengikat kerjasama dengan berbagai merek ataupun perusahaan, para korban justru menerima pelecehan seksual dari sang fotografer. Polisi masih mendalami kasus ini sebab diduga masih ada korban lain karena praktik casting model yang dilakukan fotografer berlangsung sejak tahun 2020. Datang seorang diduga korban pencabulan itu melaporkan ke SPKT. Sementara laporan masih berjalan. Dari pelaporan tersebut nanti akan kita tindak lanjutin dengan pemeriksaan lebih lanjut. Kasus dugaan asusila berkedok casting model foto itu kini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan Anak PPA Polres Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, berebut harta warisan seorang anak nekat merobohkan rumah ibu kandungnya, dan bus rombongan pelajar asal Malang kecelakaan di Tol Mojokerto Jombang. 2 orang tewas. Selengkapnya saudara dalam Surabaya Sepekan. Diduga berebut harta warisan, seorang anak perempuan di Kabupaten Malang nekat merobohkan rumah ibunya di Kecamatan Poncokusumo Malang dengan menyewa alat berat. Akibatnya bangunan hanya menyisakan puing-puing dan nyaris rata dengan tanah. Perselisihan anak dan orang tuanya ini terkait hak waris. Sang anak menuntut pembagian hak waris usai kedua orang tuanya bercerai. Arena judi sabung ayam di Ngawi digerebek polisi sektor Geneng. Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara sehingga pelaku judi kalang kabut dan kabur. Akibatnya seorang terduga pelaku judi terjatuh ke jurang sedalam 80 meter saat berupaya kabur. Ia akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Polisi menyita 4 unit sepeda motor yang diduga milik penonton dan pemain judi sabung ayam. Sebuah minibus terbakar di SPBU Desa Jamblang, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Dalam hitungan detik, api dengan cepat membakar seluruh badan minibus. Petugas SPBU bersama warga berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Magetan tiba di lokasi. Kebakaran ini terjadi ketika minibus yang dikemudikan Nur Budiono mengisi BBM jenis Pertalite. Selesai mengisi BBM, mobil dinyalakan. Bersama dengan itu terjadi percikan api dari mesin. Polda Jawa Timur menggerebek rumah elit di kawasan Kertajaya Indah Timur Surabaya yang dijadikan tempat pembuatan narkoba. Terbongkarnya pabrik narkoba ini berawal ditangkapnya ADH, warga Sidoarjo, dengan barang bukti 9 kg sabu-sabu dan 3.000 pil ekstasi. Kemudian dikembangkan dan ditemukan gudang sebagai tempat penyimpanan 6 juta pil haram berbagai jenis, dari ekstasi,
Karnopen, dan Double L. Petugas menangkap tersangka MY sehingga terungkap home industri narkoba dengan total barang bukti yang disita 6.780.000 berbagai jenis pil psikotropika golongan 1. Dari hasil penyelidikan polisi, pabrik narkoba ini dikendalikan seorang narapidana di Lapas Jakarta. Bus PO Bimario yang mengangkut rombongan pelajar asal Malang mengalami kecelakaan di tol Jombang Mojokerto. Bus rombongan ini sedianya akan pulang seusai melaksanakan study tour di Yogyakarta. Bus berpenumpang 51 orang terdiri dari siswa, guru, hingga kru bus. Akibat peristiwa ini, seorang guru Edi Krisna Handaka dan kernet bus Edi Sulistiono meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat bus melaju dari arah Jombang menuju Mojokerto. Diduga sopir bus mengalami microslip atau terlelap sebentar hingga menabrak bagian belakang truk. Selain 2 korban meninggal dunia, 15 orang menderita luka berat dan ringan. Sementara 33 penumpang lainnya selamat. Seluruh korban luka dibawa ke rumah sakit RA Basuni Mojokerto. Sementara 2 korban meninggal dibawa ke RSUD Jombang. Agar tak tertukar, calon haji memasang tanda unik pada kopernya. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.